Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin yang mulia, perkenalkan nama saya Lalu Ramdan Ashari, selaku kuasa hukum korban yaitu Tuan Bebek. Izinkan saya untuk membacakan surat tuntutan. Mohon izin yang mulia, saya membacakan surat tuntutan. Surat tuntutan dengan nomor registrasi perkara PDM strip 45 garing 2 garing 2024 garing PN poin BDL. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung dengan agama Islam kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 45 garing 2 garing 2024 garing PN poin BDL dengan uraian titik 2. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ayam kepada temannya yang bernama Bebek. Dakwaan primer: melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Mohon izin yang mulia, saya izin membacakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban Bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Yang ketiga, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Keempat, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, matchbook, dompet, dan ponsel. Kelima, bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wewangian agar tidak tercium bau busuk. Keenam, bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis: 1. Pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana adalah pembunuhan berencana berupa titik 2. A. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam. B. Dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa adalah kesengajaan untuk merampas nyawa atau membunuh yang dilakukan oleh Ayam dengan rencana lebih dulu, di mana niat jahat tersebut dipersiapkan dan dibuktikan melalui persiapan pisau, motif yang mendasari, dan cara pelaksanaan yang terencana. C. Dengan uraian reus actus, perbuatan tersebut dilakukan membawa dan menyiapkan pisau lalu berpura-pura pulang, setelah itu menusuk korban di bagian badan, menikam leher dan dada berulang kali hingga mati, lalu mengambil harta korban dan mengemas jenazah korban dengan cara membungkusnya. D.
mengakibatkan kematian korban dan pelanggaran hukum pembunuhan, kerugian harta benda dan pelanggaran hukum pencurian, serta upaya menghilangkan jejak. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa A. Barang siapa, yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. B. Dengan reus aktus perbuatan tersebut dilakukan, terdakwa adalah mengeluarkan pisau lipat dari saku celana, menusuk korban di bagian badan dan kemudian menikam leher serta dada korban berulang kali setelah korban mencoba melawan. C. Mengakibatkan kematian seketika setelah menerima tikaman berulang kali di leher dan dada. Dalam konteks pasal 338 KUHP, akibat yang harus terjadi adalah mati atau hilangnya nyawa orang lain. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun, karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Izinkan saya membaca, Yang Mulia, izinkan saya membaca hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. A. Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban bebek yang merupakan tindak pidana serius. B. Tindakan terdakwa dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, dibuktikan dengan persiapan alat, membawa pisau dari rumah dengan modus berpura-pura pulang, yang merupakan unsur pemberat pasal 340 KUHP. C. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap teman karibnya sendiri yang seharusnya saling menyayangi dan melindungi, sehingga perbuatan tersebut merusak nilai-nilai persahabatan dan kemanusiaan. D. Terdakwa melakukan perbuatan didasari motif rasa iri terhadap kesuksesan korban dan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara mengambil harta benda korban. E. Terdakwa berupaya menghilangkan jejak kejahatan dengan membungkus jenazah korban menggunakan plastik, spray, serta menaburinya dengan pengawet dan wewangian, sehingga penemuan jenazah tertunda dan menyulitkan penyelidikan. F. Terdakwa menunjukkan sikap tidak jujur dan keji dengan berpura-pura hendak pulang sebelum menyerang korban, serta menikam korban di bagian vital, yaitu leher dan dada, secara berulang kali, bahkan setelah korban mencoba melawan. Adapun hal-hal yang meringankan. Tuntutan berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam 23 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam berupa pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1. Berupa 1 buah pisau lipat. 2. Berupa 1 unit laptop matchbook. 3. Berupa 1 buah dompet. 4. Berupa 1 unit ponsel. 5. Berupa plastik besar, spray pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Bandar Lampung, 20 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Lalu Ramdan Ashari, NIP 0478766672. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.